Spoiler manga One Piece chapter 1018 sudah rilis. Berikut adalah beberapa informasi penting yang berhasil saya dapatkan dari forum mangahelpers.com. So, check it out. Manga One Piece chapter 1018 akan berjudul Jinbe versus Huizhu. Chapter akan dimulai dengan menampilkan kondisi utama setelah selesai memberikan perintah kepada para gifters di chapter sebelumnya. Para anak buah Kaido, non-gifters, kini menguber-ubernya. Bersama dengan Nami, Otama menaiki speed untuk menghindari kejaran mereka semua. Sementara Usopp terlihat berlari di belakang mereka karena speed tidak mengizinkan Usopp ikut naik di punggungnya. Sambil terus berlari, Usopp terus-menerus memohon kepada Speed agar dirinya juga diizinkan untuk menaikinya. Namun Speed terus menolaknya. Sementara itu di punggung Speed, Nami bilang kepada Zeus yang kini sudah menyatu dengan Klimataknya kalau hubungan mereka saat ini adalah hubungan tuan dan majikan. Meski kata yang dipilih oleh Nami terdengar sangat mengeksploitasi, tetapi Zeus terlihat begitu senang mendengarnya. Di tempat lain, ketiga agen CP0 yang sedang berdiam diri di salah satu ruangan di Kastil Onigashima kembali melakukan analisa pertarungan setelah para gifters berpindah posisi membela pasukan aliansi. Pada kesempatan yang sama, si agen CP0 ini juga mulai membahas tentang Huizhu yang dulunya adalah mantan agen Cyberpol. Setelah itu, sisa chapter akan menceritakan tentang pertarungan yang semakin sengit antara Jinbe versus Huizhu. Setelah di chapter sebelumnya, Huizhu menceritakan alasan kenapa dirinya begitu membenci Jinbe, di chapter ini diceritakan lagi alasan tambahan kenapa dia begitu membenci Luffy si topi jerami dan seluruh krunya. Huizhu begitu benci dengan Monkey D. Luffy bukan hanya karena si bocah dari East Blue itu sudah memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi yang telah dicuri darinya, tetapi juga karena si bocah itu memakai topi jeraminya Shanks. Ternyata Huizhu tahu siapa yang telah mencuri buah iblis Gomu Gomu no Mi darinya 12 tahun yang lalu, yaitu Shanks. Huizhu terlihat begitu gregetan ketika teringat kembali dengan orang itu. Saking kesalnya kepada Shanks, Huizhu sampai-sampai melayangkan sumpah serapah mengutuk salah satu Yonko di dunia baru itu. Gara-gara Shanks sudah mencuri Gomu Gomu no Mi darinya, Huizhu harus mendekam di dalam penjara selama bertahun-tahun. Untung saja, selama berada di dalam penjara, ada seorang penjaga yang secara rutin mendongenginya tentang legenda seorang ksatria yang dijuluki sebagai Sang Dewa Matahari. Menurut informasi yang saya dapatkan, kisah tentang Sang Dewa Matahari ini berkaitan dengan perbudakan di dunia One Piece. Mungkinkah dia itu Fisher Tiger? Entahlah. Yang pasti, berkat cerita itu, Huizhu jadi bisa sedikit lebih menerima nasibnya, tidak kehilangan semangat hidupnya, dan bisa betah tinggal di dalam penjara. Namun sekitar 10 tahunan yang lalu, si penjaga yang telah memberitahunya tentang cerita legenda Dewa Matahari tiba-tiba tidak kelihatan lagi. Menghilangnya si sipir penjara ini membuat Huizhu memutuskan untuk kabur dari penjara. Sepertinya, si penjaga yang dicari oleh Huizhu ini adalah seorang wanita. Nah, kepada Jinbe, yang merupakan kapten bajak laut matahari, yang notabene berisi para manusia ikan bekas korban perbudakan, Huizhu bertanya, apakah dia juga tahu sesuatu tentang legenda ksatria yang dijuluki sebagai Sang Dewa Matahari ini atau tidak. Belum diketahui apa jawaban Jinbe akan pertanyaan Huizhu ini. Namun yang pasti, di akhir cerita disebutkan bahwa Jinbe menggunakan sebuah teknik yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya di dalam cerita untuk menyerang Huizhu. Spoiler manga One Piece chapter 1018 pun kemudian ditutup dengan informasi yang menyebutkan bahwa minggu depan manga One Piece akan libur lagi. Tidak cukup sampai di situ, kabar buruk masih ada tambahannya. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari forum Manga Helpers, setelah manga One Piece chapter 1019 rilis nanti, manga One Piece akan libur kembali. Setelah manga One Piece chapter 1021 rilis, manga One Piece juga akan libur lagi. So, piye menurut Mecah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.